Jadi kan gini, ada 4 lembaga yang menggugat, lalu tiga lembaga gugatannya itu ditolak, lalu 1 lembaga pemantau ya, LS Finus Kalsel ya, itu dikabulkan. Menjadi harapan bagi warga Banjarbaru Ya. menjadi harapan besar bahwa mereka akan dikembalikan hak politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Finus Forum. Saya Cikal Fauji, yang kemudian hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Pak Jerry dari Tepi Indonesia, kemudian ada Pak Yus dari Finus Indonesia. Nampaknya Pak Jerry, Pak Yus, kita udah sering berdialektika mengenai isu-isu nasional kebangsaan. Namun pada hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa lagi dan akan berdiskusus bagaimana dinamika pilkada Banjarbaru. Dinamika Banjarbaru tentu mengalami sengketa yang luar biasa. Sudah 3 kali sidang ya Bapak ya, dari yang mulai hari ini sedang mengalami sidang pembuktian, yang tentu ini merupakan sidang yang cukup heboh, cukup luar biasa, yang tentu harus sama-sama kita ulas gitu. Mungkin langsung saja kita tanya kepada narasumber yang sudah datang hari ini, kepada Pak Jerry. Bapak, bagaimana Pak melihat fenomena sidang tadi Pak mengenai proses sengketa di Pilkada Banjarbaru? Bagaimana Pak Jerry, pandangan Pak Jerry? Jadi yang menarik sebetulnya seperti yang sudah pernah kita bayangkan ya. Waktu itu kita sempat diskusi, kasus Pilkada Kota Banjarbaru ini memang agak unik. Dan sidang Mahkamah Konstitusi hari ini itu jadi kan gini, ada 4 lembaga yang menggugat gitu ya, lalu 3 lembaga gugatannya itu ditolak, lalu 1 lembaga pemantau ya, LS Finus Kalsel ya, itu dikabulkan gitu kan. Jadi dikabulkan artinya dia akan masuk dalam sidang pembuktian fakta dan ahli ya, memeriksa bukti-bukti di sidang berikutnya. Jadi diperkirakan mungkin ada 2 kali sidang lagi. Nah, yang menarik ini karena yang dikabulkan itu adalah gugatan dari pemantau pemilu. Nah, kan dari awal kita kita diskusi soal apa sebetulnya status Pilkada Kota Banjarbaru ini. Nah, dengan dikabulkannya gugatan dari pemantau untuk lanjut dalam proses persidangan berikutnya, nah kelihatannya Mahkamah Konstitusi ini sudah semacam dalam tanda petik merumuskan ya, bahwa mestinya Pilkada Kota Banjarbaru itu calon tunggal. Ya kan, artinya kalau ada, ya artinya kalau pemantau yang dianggap punya legal standing, karena yang 3 ini dianggap tidak punya legal standing, kan gitu. Ada 2 dari kelompok masyarakat, 1 dari calon wakil yang diskualifikasi, lalu pemantau yang dikabulkan. Nah, kalau dia calon tunggal, gitu ya kan. Jadi dalam benak MK dengan putusan hari ini, gitu ya, bahwa Pilkada Kota Banjarbaru semestinya calon tunggal. Dulu kita sempat diskusi juga bahwa semestinya memang calon tunggal, karena hanya 2 calon. Kalau 1 didiskualifikasi, semestinya jadi calon tunggal. Tapi kan KPU tidak menjadikan dia calon tunggal, gitu ya. Nah, kalau calon tunggal, kita nggak tahu apakah MK akan menggunakan hasil Pilkada yang lalu, gitu ya, dengan yang mencoblos calon yang sekarang dimenangkan itu kan hanya sekitar 30%, ya plus minus ya. Dengan sendirinya kan MK itu sudah mau mengatakan bahwa ada
bukan katakanlah kalau dia dalam framing MK ini calon tunggal, berarti kan kota kosong menang ini, gitu. Kan begitu, sebagaimana hasilnya kan gitu. Jadi ini yang membuat dia menarik, tapi saya kira putusan MK ini harus kita apresiasi ya, karena ada kekosongan hukum kan. Waktu itu kita bicara soal siapa yang punya legal standing sebetulnya, dan MK sekarang memutuskan bahwa pemantau punya legal standing, sehingga komposisinya ini jadi kerangkanya ini jadi semacam calon tunggal. Jadi pasangan calon yang menang ini semestinya melawan kota kosong, ya, yang menang ya. Jadi ini yang dimenangkan, tapi ini yang sebetulnya real menang kan gitu. Itu yang menarik. Oke, baik. Terima kasih Pak Jerry atas penyampaiannya komprehen bagaimana dinamika sengketa di Mahkamah Konstitusi yang kemudian baru beres proses persidangan. Langsung kepada Pak Yus Fitriadi selaku founder Finus Indonesia. Bagaimana Pak Yus fenomena sidang tadi yang baru digelar gitu? Ya, saya melihatnya pada beberapa aspek. Yang pertama, tentu saja kita harus mengapresiasi terhadap putusan MK. Itu yang saya pikir penting, karena konteks mahkamah kalkulator kemudian di sini tidak terbukti gitu, dalam konteks pilkada Kota Banjarbaru ini. Nah, yang kedua ya, saya harus ucapkan selamat kepada teman-teman LS Pinus Provinsi Kalimantan Selatan yang saya pikir sudah sampai pada tahapan keputusan lanjut apa tidak, dan insya Allah ya minimal ada 2 kali sidang lagi, sidang pembuktian, mendengarkan saksi ahli, dan selanjutnya sidang keputusan. Saya pikir tidak akan lama lagi, mungkin tanggal 7 sampai tanggal 18 ya, 17-an itu akan ada keputusan akhir, sidang berikutnya, sidang putusan akhir terkait dengan putusannya. Dan dari 58 yang dibahas pada hari ini, itu hanya 6 yang dikabulkan. Ya. Kalau dalam konteks Jawa Barat ada Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saya pikir ini seperti yang sampaikan Bung Jerry tadi amat sangat menarik. Saya melihatnya pada 2 hal persidangan tadi. Yang pertama adalah sepakat secara tidak langsung MK sedang menyampaikan pesan bahwa ini fenomena pasangan calon tunggal secara tidak langsung. Karena apa? Karena pada sidang kedua mendengarkan argumentasi teradu atas berbagai macam materi gugatan, itu keempat-empatnya itu ngomong itu, semuanya legal standing. Terlebih kemudian ketika gugatan PHPU nomor 5 ini yang disampaikan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, berbagai macam pengacara yang teradu itu selalu menyampaikan bahwa agar Hakim MK tidak menerima gugatan ini karena LS Pinus tidak memiliki legal standing. Karena apa? Karena memang ini bukan calon tunggal, gitu kira-kira. Nah, saya pikir sidang kali ini membuktikan bahwa secara tidak langsung MK sedang menyampaikan pesan secara faktual bahwa inilah pasangan calon tunggal, gitu kira-kira. Nah, selanjutnya kan tinggal mendengarkan saksi ahli dan juga menyampaikan bukti-bukti. Nah, saya pikir fakta-fakta persidangan ya. Nah, saya pikir ini yang kemudian harus menjadi perhatian untuk kawan-kawan penggugat atau teman-teman dari LS Pinus Kalimantan Selatan. Ya, tapi ketika kemudian pintunya sudah terbuka gitu, karena kan di sidang yang ketiga besok itu tidak akan dipermasalahkan lagi terkait dengan legal standing, terkait dengan materi gugatan. Yang akan kemudian dibahas adalah fakta persidangan atau bukti-bukti persidangan dan juga mendengarkan keterangan ahli. Nah, saya pikir ini penting untuk menjadi persiapan kawan-kawan di seluruh kru penggugat di LS Pinus Kalimantan Selatan. Nah, tentu saja ini menjadi menjadi harapan bagi warga Banjarbaru, menjadi harapan besar bahwa mereka akan dikembalikan hak politiknya.
gitu loh. Yang kemarin kira-kira 70% atau 60-70%, hampir 70%. yaitu dihilangkan hak suaranya. Siapa yang menghilangkan? Yang menghilangkan adalah KPU Republik Indonesia dengan PKPU-nya itu. Nah, artinya ketika kemudian bahasanya dihilangkan. Karena apa? Karena PKPU itu turun atau keluar 3 hari menjelang pemungutan suara. Dan itu khusus untuk Kota Banjarbaru gitu. Iya, iya. Ya berarti memang PKPU dibuat khusus untuk menghilangkan hak politik warga Banjarbaru. Nah, bagi saya ini kemudian yang diambil substansinya oleh MK. Jadi MK itu tidak hanya mengambil dari aspek legal standing, tapi mengambil dari substansi di mana pelanggarannya. Gitu loh. Nah, karena pada sidang yang kedua ketika mendengarkan teradu, yang mulia Hakim Eni Purbandingrum itu terus dia mengejar bagaimana ceritanya. Kalaupun satu suara yang mencoblos pasangan nomor urut 1 kok bisa menang? Ini di mana letak demokrasinya? Di mana letak kontestasinya? Di mana letak pemilihannya? Kan gitu kira-kira. Nah, sehingga kemudian 2 hal yang diambil oleh MK dengan memutuskan lanjut persidangan Pilkada Kota Banjarbaru itu. Yang pertama adalah pada aspek legal standing, dan yang kedua adalah pada aspek substansi permasalahan. Saya pikir di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Jerry, Pak Yusuf Triadi atas penyampaian dan stimulus yang disajikan untuk bagaimana kita sama-sama bisa melihat dinamika sengketa prosesi di Mahkamah Konstitusi, terutama pada pemilihan kepala daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan. Tentu ini menjadi spirit dan harapan kita semua, bukan cuma sekedar masyarakat Banjarbaru, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan nyawa demokrasi, terutama di Kalimantan Selatan. Mungkin itu diskursus kita pada hari ini, Pak Jerry, Pak Yus, terima kasih atas penyampaiannya. Gimana? Saya kira gini, jadi ketika legal standing itu diberikan, gitu ya, lalu ada proses sidang lanjutan. Sebetulnya ini kalau kita bicara kemungkinan menang ya. Kemungkinan menang ya. Langsung bisa disimpulkan, Pak. Iya, kalau, ya mestinya ya, dari putusan MK ini kita sudah bisa punya bayangan kemungkinan ini dikabulkan itu besar sebetulnya. Kemungkinan dikabulkan besar karena ya artinya kan begini, MK itu menghidupkan sesuatu yang sebetulnya kita agak bingung. Ya, kita agak bingung karena status pilkadanya ini kan nggak jelas kita, gitu ya. Jadi ketika dikabulkan legal standing oleh pemantau, saya kira jalan ke depan ini lebih mudah. Kalau menurut saya ya, lebih mudah karena apa? Karena sudah jelas tuh kalau dia statusnya calon tunggal, ya hasilnya ya demokrasi di Kota Banjarbaru itu sudah artinya masyarakat sudah menentukan pilihan. Tidak memilih, sebagian besar itu tidak memilih pasangan calon yang dimenangkan ini, gitu ya, tapi justru memilih kota kosong, gitu ya, karena meskipun kota kosongnya nggak ada, gitu ya, kota kosongnya nggak ada, representasinya tanda gambar pasangan calon yang sudah diskualifikasi itu, gitu ya. Jadi kalau saya memprediksi dengan dikabulkannya legal standing LS Venus sebagai pemantau, gitu ya, kemungkinan untuk MK mengabulkan itu menjadi sangat terbuka, gitu ya, karena memang ada banyak prosedur yang berjalan tidak semestinya, dan saya kira MK memang sudah membaca nih, Yus ya, ada upaya untuk memenangkan calon yang sekarang dimenangkan itu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan PKPU itu. Termasuk dengan PKPU. Karena gini, kelihatannya kan dinamika politik di sana itu diarahkan untuk supaya calon yang menang ini, ya, yang dimenangkan sekarang oleh KPU ini, itu akan menang mudah. Tuh. Dia nggak mau ada lawan nih. Dia nggak mau ada lawan. Kan artinya apa? Gelagat itu terbaca oleh MK sebetulnya. Karena itu sebetulnya yang tadi Cikal bilang, MK ini menyelamatkan
demokrasi khususnya di Kota Banjarbaru atau Kalsel ya, dengan dengan mengabulkan legal standing lalu melanjutkan proses persidangan sampai akhir. Jadi itu yang menarik. Artinya kan gini, berarti kalau begitu potensi pemungutan suara ulang ya. Ya, ini Venus gugatannya kan itu pemungutan suara ulang diulang ya. Suara ulang dengan pasangan calon tunggal. Iya, itu pasangan calon tunggal, tapi diambil perannya oleh KPU RI. Itu yang saya lihat gugatannya. Yang diusulkan. Yang di petitumnya gitu loh. Itu repot juga karena kan pembuat PKP. Ya makanya di situ kemudian saya pikir ini kan berhubungan antara praktek pemungutan suara dengan PKPU yang buat. Ya. Itu yang kemudian menarik. Nah, artinya ketika kemudian pemungutan suara ulang dengan format surat suara satu pasangan calon didampingan dengan kolom kosong. Nah, berarti dengan serta-merta PKPU itu gugur. Atau gimana kira-kira? Iya, itu yang agak membingungkan ya. Tapi kan gini, PKPU itu hanya berlaku untuk pilkada ini. Ya kan, artinya begini, kalau MK mengatakan ini calon tunggal, yang nggak ada maknanya PKPU-nya. Betul, Karena PKPU ini dibuat untuk tahapan. Ya, jadi di dalam PKPU ini nggak ada statusnya calon tunggal atau dua pasangan calon. Jadi bingung. Jadi ketika MK mengabulkan legal standing dari pemantau, dengan sendirinya kan sebenarnya MK mengatakan keliru nih PKPU. Betul. Ya kan keliru karena pemantau itu legal standingnya ada kalau ada calon tunggal. Nah itu. Nah tapi yang menarik gini, kita membayangkan tadi saya terinspirasi sebenarnya dengan tadi Kang Yus bilang ini. Kira-kira putusan MK itu seperti apa? Tadi ada materi gugatannya. Nah tapi bisa saja, menurut saya bisa saja MK itu memenangkan hampir 70% masyarakat yang tidak memilih pasangan calon yang menang ini. Kan itu bisa dia menangkan sehingga ini dikategorikan sebagai pilkada yang akan diulang bersama-sama dengan daerah-daerah yang kemarin ada dua daerah yang calon tunggal menang. Ya tahun depan ya. Jadi bisa saja begitu. Itu dianggap kemudian calon tunggal yang menang. Dianggap calon tunggal. Itu dianggap kota kosong itu ya. Betul. Yang kemudian menang. Jadi yang ini dianggap kota kosong sehingga yang menang adalah kota kosong gitu ya, sehingga nanti pilkada ada varian-varian kemungkinan. Iya, bisa begitu. Memutuskan. Bisa begitu. Nah, yang juga menarik nih, Bung Jerry. Nah, artinya kan gini. Kalau kemudian agenda desain yang akan memberangus demokrasi di Kota Banjarbaru ini mulus, kira-kira betapa rusaknya PKPU gitu loh maksud saya. Oh ya kan sebetulnya memang PKPU-nya ini agak aneh lah ya. Iya memang PKPU-nya agak aneh. Dari awal kita sudah duga itu ya. Karena begini, memang betul ada norma di Undang-Undang Nomor 10 itu berkaitan dengan kalau waktu pendiskualifikasiannya itu kurang dari 30 hari setelah ya betul ada ya Bapak ya. Itu tidak perlu dicetak ulang suara karena ini berkaitan dengan logistik. Cuma kan saya lupa pasalnya ya. Di Undang-Undang Nomor 10 itu juga sebenarnya substansinya kalau ada empat calon gitu ya, 4 calon nih. Kalau satu diskualifikasi masih ada 3. Nggak masalah berarti kan? Jadi meskipun tanda gambar yang diskualifikasi ini masih ada di situ, nggak ada masalah. Tetap ada praktek pemilihan ya? Iya, ada alternatif lain yang dipilih. Atau katakanlah 2 diskualifikasi masih ada 2. Tapi kalau hanya ada 2, 1 diskualifikasi, milih Undang-Undang Nomor 10 itu harus calon tunggal. Jadi kekeliruan PKPU itu di situ. Karena ganjil kan, bagaimana PKPU itu hanya melegitimasi calon yang sudah menang gitu. Jadi
ini belum pemungutan suara aja sudah ketahuan menang ini, dan itu dilegitimasi oleh PKPU. Iya. Jadi keanehan apa emang KPU RI masuk ke dalam skenario untuk memenangkan pasangan nomor Nah, satu? ini yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita membaca, kita bisa menduga bahwa Betul. PKPU ini juga bagian dari Skenario ya. Untuk yang tadi saya bilang, memang calon yang menang ini kan tidak ingin ada lawan, bahkan melawan kotak kosong pun nggak mau dia. Itu dan repotnya PKPU ini seolah-olah Melindungi ikut ya. ini gitu. Ya, Dia melindungi atau dia ikut Melegitimasi ya. dalam skenario ini. Betul, Dia ikut betul, dalam skenario untuk memenangkan yang ini tanpa ada lawan. Ya artinya menurut saya kan di situ kan banyak rentetan hukum kalau boleh tempuh ya. Ada Ya. DKPP, ada TUN juga, kan gitu Ya, ini kira-kira. memang Ada bukan MA. banyak. Ini saya pikir ini ya luar biasa dahsyatnya PKPU. Saya pikir ketika kemudian itu masuk ke dalam sebuah skenario permainan untuk memberangus demokrasi di. Ya, saya kira ini juga MK membaca itu ya. MK membaca itu karena itu mengabulkan gugatan pemantau. Oke, baik Pak. Berarti muara akhir jikalau gitu. Jikalau gugatan dikabulkan itu PSU kira-kira ya Pak? Ya, bisa pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Kemungkinannya itu kan gugatannya juga. Petitumnya di sana. Cuman tadi hal yang menarik gitu Pak. Mungkin kita bisa diskusi atau diskursus dan kesempatan mengenai KPU RI yang masuk dalam skenario pemenangan salah satu paslon. Mungkin bersama-sama kita bahas ya Pak ya. Namun kita tutup dulu. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya tutup, tapi masih keasikan diskusi kita pada akhirnya terus berlanjut. Mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini mengenai proses sengketa pemilihan kepala daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.